Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Karboni akan mendeskripsikan pengaruh konsumsi kopi secara berlebih. Isu permasalahan konsumsi kopi di Indonesia, terutama pada kalangan remaja, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di mana sekitar 23% remaja di Indonesia menyukai kopi. Dengan sebagian besar mengonsumsi kopi 1 hingga 3 gelas per hari. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi yang berlebihan dapat menyebabkan masalah tidur, di mana 69,8% remaja mengalami kualitas tidur yang buruk akibat konsumsi kafein yang tinggi. Hal ini diperparah dengan budaya nongkrong di kafe yang populer di kalangan remaja, menjadikan kopi sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Selain itu, faktor media sosial dan pemasaran yang agresif turut mendorong peningkatan konsumsi kopi di kalangan generasi muda. Dengan pertumbuhan konsumsi kopi yang pesat, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan edukasi mengenai batasan konsumsi yang aman serta dampak negatif dari kebiasaan ini terhadap kesehatan remaja. Selain kafein, kopi juga memiliki zat-zat lain yang terkandung di dalamnya. Berikut yaitu antara lain yang pertama ada disaccharylquinic acid. Zat ini merupakan salah satu zat antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Perlu juga diketahui bahwa kopi adalah salah satu penyuplai antioksidan paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, bahkan kandungannya yang paling tinggi dibanding semua jenis buah dan sayuran. Yang kedua yaitu ada etipenol, yaitu kandungan yang satu inilah yang memberikan aroma khas pada kopi. Kemudian yang ketiga ada quinic acid dan merupakan zat yang berperan sebagai pemberi rasa asam pada kopi. Jadi bagi kita yang suka atau baru menyicipi kopi, jangan khawatir dengan rasa yang asam, karena itu terdapat quinic acid di dalam kopi. Kemudian ada dimethyl disulfide, yaitu banyak dijumpai saat biji kopi masih belum dikeringkan dan disangrai. Zat ini yang biasanya membuat kotoran manusia menjadi bau, mirip dengan bau sulfur. Kemudian ada niacin. Senyawa ini sebenarnya kurang baik untuk tubuh karena dapat menyerap vitamin-vitamin dari dalam tubuh. Oleh karena itu, kita tidak dianjurkan mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang berlebih. Kemudian ada asetil methylcarbinol, yaitu zat yang memberikan rasa gurih pada lidah saat Anda mengkonsumsi kopi. Zat ini biasanya juga terdapat dalam mentega. Kemudian yang terakhir yaitu ada trigonelin, yaitu zat yang berfungsi untuk melindungi gigi. Walaupun banyak peminum kopi yang giginya hitam, namun zat ini mampu membuat gigi peminum kopi tidak mudah berlubang. Kopi juga memiliki kandungan yang apabila dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jangka waktu yang panjang dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Contohnya seperti kafein. Kafein sendiri merupakan zat adiktif yang apabila dikonsumsi secara jangka panjang dapat membuat seseorang kecanduan untuk mengonsumsi kopi. Dan apabila diberhentikan secara tiba-tiba dapat menyebabkan sakit kepala. Selain itu, zat adiktif dalam kafein juga dapat meningkatkan tekanan darah seseorang. Kemudian terdapat juga kandungan chlorogenic acid atau CGA yang merupakan antioksidan dalam kopi. CGA ini apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut kembung akibat gas yang berlebih. Kemudian yang ketiga, terdapat senyawa kafestol dan KWL yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Dan apabila dikonsumsi secara berlebihan tidak menutup kemungkinan untuk menyebabkan yang namanya penyakit kolesterol. Kopi ternyata memiliki berbagai manfaat loh. Yang pertama adalah merangsang sistem saraf pusat sehingga membuat seseorang lebih berenergi dan lebih terjaga. Yang kedua adalah memelihara kesehatan otak. Yang ketiga adalah mencegah penyakit Parkinson. Dan yang keempat adalah memelihara kesehatan jantung. Dengan mengonsumsi kopi 1-2 cangkir sehari akan menurunkan tingkat risiko penyakit jantung dan stroke seseorang. Nah, selanjutnya manfaat dari kopi itu, kopi dapat menurunkan resiko terkena diabetes tipe 2 loh. Nah, kopi juga dapat meningkatkan daya ingat kita. Nah, kalian tahu nggak sih kalau kopi itu dapat membantu menurunkan berat badan? Karena kan di dalam kopi itu ada kafein. Nah, kafein itu mengandung sistem yang bisa meningkatkan metabolisme kita dan mempercepat pembakaran lemak. Dan yang terakhir, kopi itu dapat menyehatkan organ hati kita. Kopi memang memiliki manfaat untuk tubuh, namun apabila mengonsumsi kopi secara berlebihan akan berdampak buruk pada kesehatan. Dampak buruk yang ditimbulkan dari konsumsi kopi secara berlebihan adalah
kita akan mengalami gangguan tidur atau insomnia, kecemasan dan gugup, masalah pencernaan, apalagi pada lambung, peningkatan detak jantung dan tekanan darah, dan ketergantungan akan kafein. Penelitian dari Mayo Clinic menyebutkan bahwa batas harian konsumsi kafein bagi sebagian besar orang dewasa hanyalah sekitar 400 mg atau setara dengan 4 cangkir kopi atau 2 gelas minuman berenergi. Namun, beberapa jurnal dan penelitian lain menyebutkan bahwa 4 cangkir kopi per hari termasuk batas yang terlalu berlebihan. Dalam jurnal juga disebutkan bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk batas maksimal konsumsi kafein perharinya hanyalah sekitar 200 mg atau setara dengan 2 cangkir kopi. Oleh karena itu, marilah kita untuk membatasi batas konsumsi kafein perharinya hanya sekitar 2-3 gelas kopi saja. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menangani kecanduan kopi adalah yang pertama, kenali gejala kecanduan. Pahami gejala kecanduan seperti lesu, pusing, dan sulit berkonsentrasi saat tidak mengonsumsi kopi. Dengan mengetahui gejala ini, dapat membantu kita lebih waspada terhadap apa yang kita konsumsi. Yang kedua, mengurangi ukuran konsumsi. Mulailah dengan mengurangi ukuran gelas kopi yang biasa digunakan, seperti menggunakan gelas yang lebih kecil daripada biasanya, secara bertahap. Yang ketiga, perhatikan kandungan kafein. Kafein tidak hanya terdapat dalam kopi, tetapi juga dalam makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi. Jadi, selalu cek kandungan kafein pada produk yang kalian konsumsi dan kurangilah. Yang keempat, bisa dengan mengatur jadwal konsumsi harian, misalnya minum kopi sehari sekali. Lalu yang selanjutnya bisa dengan mengganti kopi dengan teh herbal yang lebih rendah kandungan kafeinnya. Dan yang terakhir dengan mengubah pola pikir. Yakinkan dirimu bahwa kalian bisa tetap beraktivitas tanpa kafein. Nah, dengan cara-cara tadi, kalian bisa mengurangi ketergantungan terhadap kafein secara bertahap dan juga meningkatkan kesehatan tubuh kalian.